Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Habibiana dari kelas 10 TTL 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 September tahun 1908 dengan nama awal Indonesia Vereniging. Nama diubah secara resmi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia didirikan di kota Leiden, Belanda, berpusat di tempat para mahasiswa di Indonesia menempuh pendidikan. Pendiri Perhimpunan Indonesia adalah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Visi organisasi Perhimpunan Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berhak menentukan nasib sendiri, bebas dari segala bentuk penjajahan. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia: 1. Memperjuangkan kemerdekaan penuh Indonesia dari kekuasaan Belanda dengan cara damai dan politik. 2. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, atau ras. 3. Menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia ke kancah internasional dengan membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sendiri. 4. Menerapkan sikap non-koperasi, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. 5. Membangun kesadaran nasional dan kemandirian bangsa. Spek terjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pertama yang menuntut kemerdekaan, PI, adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang secara tegas dan terbuka menuntut kemerdekaan penuh Indonesia. Membawa isu Indonesia ke daerah internasional. Di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta, PI aktif berbicara di forum-forum dunia seperti Liga Menenteng Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussels. Pusat pendidikan kader, PI menjadi sekolah politik bagi tokoh-tokoh bangsa. Pemikiran-pemikiran yang disusun di Belanda kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan dijadikan dasar perjuangan organisasi di dalam negeri seperti PNI, Parindra, dan lain-lain. Menyebarkan pemikiran politik. Melalui majalah Indonesia Merdeka, mereka menyebarkan gagasan kemerdekaan yang kemudian dibaca dan diikuti oleh pemuda-pemuda di tanah air. Kelebihan Perhimpunan Indonesia: 1. Berwawasan internasional. 2. Ideologi jelas. 3. Kualitas SDM tinggi. 4. Menanamkan persatuan. Kekurangan Perhimpunan Indonesia: 1. Terpisah dari rakyat. 2. Anggota terbatas. 3. Mudah ditekan. Secara resmi, Perhimpunan Indonesia mulai kehilangan kekuatan dan berhenti beroperasi efektif pada awal tahun 1930-an dan benar-benar bubar saat terjadinya Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1940-an saat Belanda diduduki Jerman. Alasan pembubaran: 1. Penindasan pemerintah Belanda. Aktivitas organisasi diserang, majalahnya dilarang beredar, dan para pemimpin utamanya Hatta ditangkap, diasingkan, atau dilarang berorganisasi. 2. Kembali ke tanah air. Banyak tokoh dan anggota ini sudah selesai studi dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan secara langsung di dalam negeri melalui organisasi baru. 3. Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jerman atas Belanda membuat aktivitas organisasi tidak mungkin dilakukan lagi. 4. Tujuan mulai tercapai. Cita-cita pemikiran mereka sudah menyebar luas ke Indonesia dan menjadi semangat untuk pergerakan nasional, sehingga peran perantara dari Belanda sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Hal menarik dari Perhimpunan Indonesia: 1. Asli nama Indonesia. Sebelum bernama Perhimpunan Indonesia, wilayah kita dikenal sebagai Hindia Belanda atau Hindia Timur. 2. Pidato Hatta. Saat diadili di Belanda, Muhammad Hatta justru membalikan keadaan. Ia menggunakan persidangan sebagai panggung untuk menyampaikan kebenaran tentang penindasan di Indonesia. 3. Lahirnya Sumpah Pemuda. Semangat persatuan yang tumbuh di kalangan anggota PI di Belanda menjadi inspirasi utama bagi pemuda-pemuda di Indonesia yang menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.